Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan mengkaji, mana mungkin Nabi SAW mengajarkan banyak doa di dalam as-sunnah agar kita berlindung darinya. Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dari 4 perkara, di antaranya dari azab kubur. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, buka Sahih Muslim nomor 545. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila kalian setelah bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Lantas Nabi membacakan doanya. Apa itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada engkau dari siksa jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan dari fitnah munculnya keburukan Dajjal. Dalam hadis ini salah satu doa perlindungan kita yang kita panjatkan kepada Allah, yakni berlindung dari azab kubur. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa azab kubur itu merupakan hadis yang banyak diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan derajatnya mutawatir, tidak sebagaimana yang diyakini oleh Mu'tazilah bahwa hadis ini termasuk hadis ahad, sehingga mereka tidak percaya kepada hadis-hadis ahad dalam perkara-perkara akidah. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan apa yang diajarkan Nabi agar kita berlindung, yakni dari azab kubur. Sebagaimana Nabi ketika itu mengubur jenazah seorang sahabat Ansor, setelah beliau duduk, kemudian beliau berpesan kepada sahabat ketika itu. Pesannya adalah ista'idzu billah. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah min adzabil qabr, dari azab kubur. Beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Ini artinya bahwa azab kubur itu ada. Sebagaimana Nabi kemudian menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib, bahwa orang mukmin akan ditanya dalam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jika dia mampu menjawabnya, maka dia mendapatkan nikmat. Terdengar suara dari langit, kemudian diperintahkan untuk diberi nikmat. Hamparkan permadani dari surga, buka pintu menuju surga, beri dia pakaian dari surga, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Ini bentuk nikmat.
Demikian pula azab bagi mereka yang tidak mampu menjawab 3 perkara tadi, maka dia akan disiksa oleh mungkar dan nakir. Maka didatangkan permadani dari neraka, diberikan pakaian dari neraka, dibuka pintu menuju neraka, hawa panas dan bau yang busuk masuk ke dalam alam kuburnya. Demikian pula disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya remuk. Lantas dia disiksa dengan palu yang dibawa oleh mungkar nakir, kemudian dipukulkan di kepala atau di ubun-ubun orang tersebut sehingga orang itu berteriak. Semua mendengar teriakan itu kecuali 2, yakni manusia dan jin. Inilah bentuk azab kubur. Di samping ada nikmat kubur. Nah, kita wajib berusaha mumpung masih di dunia ini agar kita ini selamat dari azab kubur. Sebaliknya, kita bermohon agar kita mendapatkan nikmat kubur. Karena kubur ini penentuan. Sebelum kehidupan yang akan datang, kalau selamat di alam kubur, maka masa sesudahnya akan ringan, akan mudah. Oleh karena itu, persiapkan menjadi calon penghuni kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis Tirmizi di dalam nomor 2308. Hanat menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hisham bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bahir menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Hani, mantan budak Utsman, mengatakan bahwa Utsman jika berdiri di atas kuburan, dia menangis hingga jenggotnya basah. Kenapa Utsman bin Affan menangis sampai jenggotnya basah ketika melihat kuburan itu? Kemudian apa kata Utsman menjawab? Lalu ada yang berkata kepadanya, ketika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Akan tetapi, kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Dia, yaitu Utsman, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan terminal pertama di antara perjalanan-perjalanan akhirat. Dia merupakan kedudukan awal dari kehidupan akhirat. Oleh karena itu, apa kata beliau? Jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat dari alam kubur itu, maka masa sesudahnya akan lebih ringan, lebih mudah dihadapinya. Sebaliknya, jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. Iya, faman lam yanju, siapa yang tidak selamat minhu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya akan lebih mengerikan, lebih dahsyat dari alam kubur ini. Oleh karena itu, persiapkan diri kita menjadi ahli kubur. Baca Tirmizi 2388. Dari Abdullah bin Umar. Abu Hurairah 2388. 2348 atau 88? Berbaik sangka. Oh, 48. 2348. 48. Ketika itu Abdullah bin Umar dipegang tangan sebagian dari tubuhnya. Kemudian Nabi berpesan kepada beliau. Benar? Bukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kemudian mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun
jadilah kalian di bumi atau di dunia ini seperti orang yang asing, kata Nabi SAW. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Ada itu. Berarti kita diperintah untuk bersiap-siap menuju ke alam kubur. Dan di alam kubur itu ada dua pilihan. Kalau tidak nikmat, apa yang akan dihadapi? Azab. Wala tuhaddits nafsak, jangan kau katakan dirimu bis sabah, jangan katakan dirimu yakni pada waktu subuh. Demikian pula karena kau tidak mengetahui yakni apa yang akan terjadi besok. Jangan kau katakan dirimu atau membahas tentang dirimu di waktu sore, karena kau tidak tahu siapakah namamu besok. Ya Abdullah, la tadri masmuka ghada, kau tidak akan tahu siapakah namamu besok. Bisa jadi sekarang bernama Abu Jundi, besok dia disebut mayit. Maka kita disuruh untuk mempersiapkan diri menjadi calon penghuni kubur. Dan tentunya harapan Nabi kita Muhammad SAW, kita selamat mendapatkan nikmat. Bagaimana untuk meraih nikmat itu? Maka hindarilah sebab-sebab azab kubur. Apa yang menjadi sebab azab kubur? Pertama, yakni asyirku billah wa kufru billah. Asyirku billah wal kufru billah. Syirik dan kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dosa pertama dan paling utama, sehingga orang itu disiksa di dalam kuburnya. Maka Fir'aun, dia adalah contoh orang yang telah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dirinya mengaku dirinya sebagai siapa? Tuhan. Menjadi Rabb, bahwa dirinya adalah Rabb semesta, Rabb yang tinggi. Maka Fir'aun akan disiksa dalam kuburnya, diteror dengan siksa tiap pagi dan petang. Buka surah Al-Mu'min atau surat Ghafir, kalau tidak salah ada di ayat yang ke-45 dan 46. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Apa katanya? Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alayya ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Apa kata Allah? Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. An-nar yu'riduna 'alaiha, neraka ditampakkan oleh Allah yakni kepada Fir'aun ghuduwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan petang. Karena Allah Jalla wa'ala sudah berjanji akan menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya, dimasukkan ke dalam neraka. Maka di alam barzakh pun dia disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, ditampakkan. Bukan sekedar ditampakkan, tapi tentunya siksa ini akan mengepung yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Yang kedua, orang yang akan disiksa di dalam kuburnya yaitu orang munafik. Orang munafik tidak akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dia hanya bisa mengatakan, aku mendengar orang mengatakan begini dan begitu, maka itulah yang aku katakan. Aku pun mengatakan begini dan begitu. Maka dijawab oleh malaikat,
Apa kata Munkar dan Nakir? Buka Bukhari nomor 693 KBC. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya lalu mendudukkannya dan menanyainya. Mereka bertanya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaan di antara yang tiga itu yakni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man huwa atau man bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepadamu? Orang beriman akan menjawab dengan benar. Apa kata orang mukmin? Jawabnya, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Dia mengatakan huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu bi, aku mengimaninya, wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Kemudian kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Diperlihatkan kedua-duanya, karena tidaklah setiap kita sudah memiliki dua tempat, yang satu di surga, yang satu di neraka. Orang mukmin ditunjukkan tempat nerakanya, tapi kemudian dihindarkan darinya dan diberikan tempatnya di surga. Apa kata beliau? Dia melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata, ammal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan orang munafik, ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, apa jawabnya? Aku tidak tahu. La adri. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aqulu ma yaqulun nas. Aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku pun mengatakan begini. Orang mengatakan begitu, aku pun mengatakan begitu. Itulah orang munafik. Hidupnya tidak punya pegangan. Hidupnya tidak punya ilmu. Karena tidak mau belajar. Ngikut sana, ngikut sini. Uripe nek anut guru biuk norok bun, maka dibantah oleh malaikat. Apa katanya? Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. La daroita wa la talaita. Kau tidak pernah mempelajari, katanya. Mempelajari agama ini. Wa la talaita. Kau tidak pernah membaca kitab Allah. Dibantah oleh malaikat. Kalau sekedar dibantah seperti itu masih mending. Tapi sesudahnya ini yang masalah. Apa katanya? Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya. Mirzaba min hadid, yakni palu godam dari besi, yang jika pukulan itu mengenai gunung, gunung itu menjadi debu, hancur berantakan. Kemudian sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang-orang di sekelilingnya selain manusia dan jin. Illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan orang yang disiksa di alam kubur. Berarti selain manusia dan jin bisa dengar atau tidak? Bisa dengar. Kalau seandainya Allah memperdengarkan azab kubur, kira-kira masjid ramai atau sepi? Salat subuh koyok salat apa? Rioyo. Tapi itulah ujian kehidupan dunia. Allah tidak tampakkan yakni dosa, dan Allah tidak tampakkan pahala. Kalau orang berdosa satu benjolan, dua kali dosa, dua benjolan, gak ada orang berbuat dosa. Karena takut. Kenapa? Tubuhnya penuh dengan
Begitulah pahala. Orang yang dapat pahala Allah simpan, karena pahala itu abstrak. Dan kita bersyukur. Kenapa? Kalau pahala itu konkret, kita yang kewalahan. Mengantar jenazah, pahala 1 kirot segede gunung Uhud, bingung neke enang di. Sampai bingung golek gudang, kayak nyimpen apa? Pahala. Karena sholat jenazah aja pahalanya segede gunung Uhud, 1 kirot. Belum yang lain. Itulah ujian kehidupan dunia. Pahala tidak ditampakkan, demikian pula dosa tidak ditunjukkan. Supaya apa? Supaya ada bedanya, yakni siapa mukmin, siapakah kafir, bahkan munafik. Yang ketiga, sebab-sebab siksa kubur itu, nomor 3 yaitu berdusta. Nomor 4, tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nomor 5, zina. Nomor 6, riba. 4 dosa ini satu paket dalam satu hadis yang cukup panjang. Buka Bukhari 712 KBC. Menjadi kebiasaan Nabi, kalau beliau selesai sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada para jamaah dan bertanya, siapa di antara kalian tadi malam yang bermimpi? Maka kalau ada yang bermimpi, diceritakanlah mimpinya. Lantas Nabi mengucapkan, Masya Allah. Suatu hari Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Nggak ada yang cerita, karena memang nggak ada yang mimpi. Tapi Nabi kemudian, 12. tadi malam akulah yang bermimpi. Aku bermimpi diajak oleh 2 orang yang wajahnya mirip kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Aku diajak ke negeri suci Baitul Maqdis. Nah, dalam perjalanan inilah Nabi ditunjukkan tamsil siksa-siksa kubur. Ada 4 siksa kubur yang ditunjukkan oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh 2 orang tadi, yakni kepada Nabi kita Muhammad SAW. Udah ketemu? 712 712. Bukan, Ustaz. Bukhari itu Muslim yang kamu buka. Loh ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika setelah sholat Nabi SAW menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda, apa sabda beliau? Siapa di antara kamu yang bermimpi semalam? Kata Samurah, siapa yang bermimpi? Diceritakannya mimpinya itu kepada beliau. Kata beliau, Masya Allah. Kemudian pada suatu hari beliau bertanya pula, adakah di antara kamu yang bermimpi semalam? Jawab kami tidak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku bermimpi semalam. 2 orang laki-laki datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci, yaitu Yerusalem. Di sana aku melihat seseorang sedang duduk. Perhatikan, ini jenis siksa yang pertama. Ada seorang yang duduk, satunya berdiri di belakang. Apa yang dilakukan oleh orang yang berdiri? Dan seorang lagi berdiri dengan sepotong besi berkait atau kalut di tangannya. Ada besi semacam pancing atau pengait daging yang digantung itu, yang ujungnya tajam. Diapakan besi itu? Para sahabat kami dari Musa menceritakan, laki-laki itu memasukkan kalut ke pipinya sampai ke kuduk. Iya, dimasukkan alat itu yang tajam itu seperti pancing, tembus pipi, dari pipi tembus ke kuduk. Kuduk itu apa? Hah? Citok. Ya, terserah opo jenenge. Sampai ke belakang, tembus. Setelah sebelah, maka sebelahnya lagi dilakukan itu kedua-duanya. Lantas kemudian ditusuknya pula pipinya yang sebelah seperti itu juga, sehingga kedua pipinya itu bertemu. Kemudian pipinya itu kembali pula seperti biasa. Begitulah perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang. Begitulah dilakukan siksa itu berulang-ulang terus.
Ini yang pertama. Yang kedua, aku bertanya apakah ini? Keduanya menjawab, teruslah berjalan. Maza, apa ini katanya? Maka malaikat kedua orang itu mengatakan intoliq, teruslah berjalan. Kemudian, maka kami berjalan terus hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang tidur menelentang dan seorang lagi berdiri dekat kepalanya memegang sebuah batu. Iya, ada orang yang tidur terlentang, kemudian satunya lagi berdiri dengan membawa batu besar. Lantas diapakan orang yang tidur terlentang itu? Maka dilemparnya kepala orang yang tidur dengan batu itu lalu pecah. Pecah kepalanya, dilempar dengan batu. Tapi batunya kemana? Terpelanting. Lanjut. Dan batu terpelanting. Si laki-laki itu pergi mengambil batunya, tetapi belum sampai ia kembali ke tempatnya semula, kepala yang pecah tadi telah kembali seperti biasa. Dia mengambil batu yang terpelanting itu, kembali melihat orang yang dipecah kepalanya, ternyata sudah utuh kembali. Dipecah lagi, batu terpelanting, diambil lagi, kembali lagi, sudah utuh lagi, dipecah lagi. Terus seperti itu siksanya. Lanjut. Perbuatan semacam itu dilakukannya terus menerus. Siapa ini? Tanyaku. Jawabnya, teruslah berjalan. Tolik, teruslah berjalan. Kemudian kami terus berjalan dan bertemu dengan sebuah lubang semacam tungku. Di atasnya sempit dan di bawahnya lapang, dan di dalamnya api bernyala-nyala. Waktu mereka dekat ke api yang terus naik ke atas, mereka hampir terlempar keluar. Dan apabila api padam, mereka jatuh ke bawah. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita bertelanjang. Laki perempuan telanjang bulat bercampur di tempat itu, di tungku api yang dalamnya lebar, atasnya sempit. Ketika api itu muncul, mereka lari semburat sampai keluar dari tungku itu. Ketika api padam, masuk lagi mereka ke dalam. Terus disiksa seperti itu. Siapakah mereka? Nabi bertanya kepada dua orang tadi. Apa kata beliau? Aku bertanya, siapa pula ini? Mahadza, apa ini? Apa dua malaikat itu katanya? Sautnya, berjalanlah terus. Teruslah berjalan. Yang keempat, kami berjalan terus hingga sampai ke sebuah sungai darah. Seorang laki-laki berdiri di tengah sungai itu, dan di pinggirnya ada pula seorang laki-laki memegang batu. Apabila orang yang di dalam sungai hendak keluar, ia dilempar mulutnya oleh orang yang memegang batu di pinggir sungai. Dan batu pelempar yang mantul dapat ditangkap kembali oleh si pelempar. Orang tersebut pengen keluar dari sungai darah dan nanah, tapi setiap dia mau keluar, mulutnya disumpal dengan batu. Batu itu pun terlempar, diambil, dia pindah ke tempat yang lain, hendak keluar dari sungai darah itu, disumpal lagi mulutnya, sehingga dia tidak bisa keluar dari sungai darah dan nanah itu. Siapakah mereka itu? Nabi bertanya. Demikianlah seterusnya. Tiap kali orang yang dalam sungai hendak keluar, dilempar orang mulutnya, dan ia kembali ke tempat semula. Tanyaku, siapa pula itu? Jawabnya, teruslah berjalan. Kami berjalan terus hingga sampai di sebuah kebun yang menghijau. Dalam kebun itu ada sebatang pohon besar. Di depannya ada apa? Di depan pohon itu, pada pokok pohon itu kelihatan orang tua dan beberapa anak-anak. Dan seorang laki-laki sedang menyalakan api di dekat pohon di hadapannya. Siapa yang menyalakan api di depan tersebut? Kemudian kedua laki-laki tadi membawaku naik ke atas pohon dan terus masuk ke sebuah rumah. Iya, di pohon yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih tinggi, ada taman yang indah di situ. Siapa saja isinya? Sebuah rumah yang indah yang belum pernah aku melihat seindah itu. Di sana aku melihat beberapa orang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Pemuda, wanita, dan anak-anak. Kemudian keluar dari situ, aku terus dibawa naik ke sebuah rumah yang lebih indah lagi dari yang tadi. Tapi jumlah orangnya terbatas. Siapakah yang ada di dalamnya? Di situ banyak kelihatan orang dewasa dan pemuda. Hanya orang dewasa dan pemuda. Wanita dan anak-anak tidak ada. Kemudian kataku, telah tuan-tuan bawa aku keliling malam ini. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang telah kulihat sejak tadi. Jawab keduanya, ya, baiklah. Adapun orang yang menusuk pipinya, ialah orang pembohong. Yang ditusuk, bukan yang menusuk. Yang ditusuk pipinya sampai tembus ke tengkuk, itu adalah siapa? Pendusta,
pembohong. Hati-hati. Sebab azab kubur iku polai suka bojuk. Hati-hati dengan dusta. Dalam Islam itu haram hukumnya berdusta, sekalipun tujuannya baik, menyenangkan hati orang. Nggak boleh kita supaya orang tertawa, lantas dia buat lelucon, tapi sebetulnya apa? Dia berbohong. Celaka orang seperti itu. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi nomor 2315. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari kakekku. Ia berkata, apa katanya? Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapannya itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Wailun, celaka. Man ahdatsal hadis, siapa yang berbicara, berkata-kata, liyudhikal qaum, dengan tujuan untuk agar orang tertawa, wa huwa yakdzibu, padahal dia berdusta dengan ucapannya itu. Wailullah, wailullah, celaka baginya, celaka baginya. Kira-kira apa, Pak? Buat orang tertawa tapi sebetulnya dia bohong. Lawak. Kalau sekarang ini istilahnya apa ya? Ya, bisa stand up komedi. Kalau lawak sejak dulu sudah ada. Tapi sampean seneng nggak delok lawak? Halo? Sampean padahal dibujuki. Sing bojo karepe nyenengno, sing dibojo seneng. Padahal yang berbohong itu nanti celaka baginya. Dalam Islam dilarang berdusta, baik ucapan maupun perbuatan. Karena dusta ini penyebab siksa kubur. Kemudian yang kedua tadi, orang yang diapakan Bapak Ibu? Dilempar. Dipecah kepalanya dengan batu. Siapakah mereka itu? Kembali ke Bukhari. Orang yang Tuhan lihat kepalanya pecah dilempar dengan batu ialah orang yang diajarkan Allah kepadanya Al-Quran. Lantas ia tidur saja malam hari dan tidak pernah mengamalkannya kalau siang hari. Bukan meninggalkan sholat, tapi meninggalkan bacaan Al-Quran. Allah memberikan dia kemampuan membaca Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Dia tidur di malam hari tidak membacanya. Dia lalai di siang hari tidak mengamalkannya. Hati-hati. Oh, nek ngono enak gawe iso maca yo aman. Tambah nemen. Yang sudah bisa baca Quran enggak mengamalkan, enggak baca aja diancam dengan siksa, apalagi yang enggak bisa baca. Maka tetap belajar membaca Al-Quran sampai bisa. Dan kalau bisa, setiap hari bacalah Al-Quran. Standar seorang muslim itu sehari 1 juz. One day, 1 juz. Itu standar. Dan itu berdasarkan sabda Nabi. Ya tapi kalau nggak mampu, bolehlah kurang dari itu. Karena sesuai kemampuan. Karena di antara kita ini nggak mesti bacaannya cepat atau lancar. Kadang gerodal, keratun. Dipecah kepalanya orang yang tidak membaca Al-Quran. Padahal Allah sudah memberikan dia kemampuan untuk membacanya. Yang ketiga, orang-orang yang Tuhan lihat berada di dalam lubang ialah orang-orang pezina. Yakni para pezina dikumpulkan dalam tungku api, dibakar bersama-sama. Hati-hati perbuatan zina. Sekalipun kau selamat di dunia ini dari hukuman cambuk 100 kali, sekalipun kau selamat di dunia ini dengan hukuman rajam, tapi kau tidak akan bisa selamat dari hukum di alam barzah. Kau akan dibakar bersama-sama di dalam tungku api. Belum lagi nanti di akhirat, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah.
akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam azab itu dalam kondisi terhina. Zina, mangane kon timbang zina rabio, ya timbangane ngelakoni zina sitok kurang, aja zina lapo ya terserah awakmu. Nek kon kuat ngempet ya poso bendino. Karena salah satu solusinya syahwat itu bisa diredam dengan apa? Dengan nikah dan puasa. Ya ma'syarasy syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jika kau para pemuda mampu memberikan nafkah, nikahlah. Zuwad. Kenapa demikian? Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah dapat menundukkan pandangan mata, wa ahsanu lil farj, memelihara kemaluan. Fa illam yastati', jika kau tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, hendaklah kau berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah benteng, perisai yang menghindarkan dirimu dari perbuatan zina. Iki enggak nikah gak gelem, ya kan? Poso males, hobine koleksi, terus no dewe. Gak wani ngomong. Ini sudah masuk isya. Silakan adzan dulu, monggo. Nanti kita lanjutkan setelah adzan sampai menjelang isya.
Baik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah 3 macam dosa tadi yang disebutkan: berdusta, melalaikan Al-Quran, berzina, dan siapakah yang keempat yang berenang-renang di sungai darah? Apa kata Nabi? Orang yang berada di dalam sungai darah ialah orang yang memakan riba. Orang yang makan riba. Hati-hati dengan riba. Berapapun yang kau makan, membawa konsekuensi adanya siksa kubur. Hidupmu di dunia tidak berkah karena kau makan riba. Di alam kubur kau disiksa. Kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila karena kemasukan, yakni seperti orang kesurupan karena tekanan penyakit gila. Itulah keadaan orang yang makan riba. Baik, intinya Bapak Ibu, bahwa siksa kubur itu sebabnya adalah, yakni seluruh dosa-dosa besar, termasuk mencuri, korupsi, berjudi, minum khamr, khianat, termasuk juga dosa karena durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula dosa-dosa yang lain, sumpah palsu, lari dari peperangan. Bahkan Imam Az-Zahabi merangkum tidak kurang dari 75 jenis dosa-dosa besar, dan itu merupakan penyebab azab kubur. Maka jauhi dosa-dosa besar. Bahkan ada kalanya siksa kubur itu disebabkan oleh dosa kecil. Apa dosa kecil penyebab siksa kubur? Yaitu karena tidak benar cara istinjanya. Ketika dia buang air kecil, buang air besar, istinjanya tidak sempurna, sehingga najis itu terkena di pakaiannya, terkena di badannya, baik tahu atau tidak tahu. Maka ikuti bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Nabi dalam istinja. Ketika itu Nabi melewati 2 buah kuburan. Yang kedua kuburan itu disiksa penghuninya. Lantas Nabi mengatakan, apa kata beliau? Buka Bukhari 149 kalau tidak salah. KBC ya? KBC. Iya. Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka berkata Nabi SAW, keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Apa sebabnya? Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka. Iya. Ahaduhuma, salah satu di antara 2 itu, dia disiksa dalam kuburnya, la yastatiru min baulin, tidak menghalangi dirinya dari baul,
yaitu air kencing. Kalau di situ diterjemahkan kencing di tempat terbuka. Tapi sebetulnya intinya dia tidak benar cara istinjaknya. Makanya hati-hati. Kalau pipis, jangan sampai air kencing itu terkena di celana kita, terkena di pakaian kita, terkena tubuh kita. Ikutilah cara tuntunan bagaimana Nabi buang air kecil. Bagaimana beliau mencontohkan? Jongkok, jangan berdiri. Sekarang malah dikasih alat kotak. Namanya apa itu? Urinoir. Kini kau nore. Padahal itu bukan tradisi Islam, itu. Itu ada mungkin dalam 20 tahun terakhir. Dulu waktu saya masih kuliah belum ada itu. Itu dibawa oleh hotel-hotel bintang 5 yang berasal dari barat. Saya masih ingat itu. Dulu bahkan pakai sensor itu, sehingga air nggak keluar kalau orangnya nggak pergi. Saya pertama kali itu tahunya di hotel yang di Embong Malang itu, hotel apa? Westin dulu, sekarang jadi Marioto itu loh. Itu dulu begitu. Sekarang malah masjid-masjid dikasih seperti itu. Ada nggak masjid pakai urinoir? Ironi. Tidak mendidik jamaah. Jamaah disuruh pipis berdiri. Contoh Masjidil Haram, contoh Masjid Nabawi, ada nggak pipis berdiri seperti itu? Jangankan urinoir, WC duduk aja nggak ada. Yang ada apa? Jongkok. Semua WC jongkok. Itu mengikuti sunnah. Makanya kalau kita pipis, masuk kamar mandi, dilepas pakaian bawahnya, diangkat pakaian atasnya, jongkok, mendekat ke bumi, eksekusi. Kan begitu. Itu lebih bagus. Setelah itu cebok dengan air sampai bersih. Kita enggak, pakai celana lagi, pipis berdiri, tekanan kuat, jos, muncrat nang dinding, terkena celananya. Itu penyebab siksa kubur. Hati-hati. Jangan remehkan masalah istinja. Yang kedua, kenapa dia disiksa? Dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Wa yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa namimah? Adu domba, provokasi. Orangnya disebut provokator. Ingat para provokator, kau akan disiksa dalam kuburmu karena kau mengadu domba manusia, sehingga manusia itu bermusuh-musuhan. Hati-hati. Ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Maka berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Hindari dosa-dosa besar, hindari dosa kecil, dan kalau perlu amalkan bacaan. Di antara bacaan Al-Quran yang disebut dengan Al-Mani'ah, apa itu? Pencegah dari siksa, yakni mengamalkan bacaan surah Tabarok Al-Muluk setiap malam. Nabi bersabda, buka Tirmizi 2890 kalau tidak salah. Bener kan? Surat Al-Muluk, iya. Silakan. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As-Sawarid menceritakan kepada kami, Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Al-Jauza, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? beberapa orang sahabat Nabi SAW mendirikan kemah di atas kuburan. Dia tidak menyangka bahwa tempat itu adalah kuburan. Enggak tahu Pak, kalau dia mendirikan kemah di atas kuburan. Lantas terdengar apa? Ternyata di sana ada seseorang sedang membaca surat Al-Muluk hingga selesai. Surah Tabarok, surah 67 dibaca sampai selesai. Kemudian
Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Apa katanya kepada Rasul? Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas kuburan, sedangkan aku tidak mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seorang yang sedang membaca surat Al-Muluk hingga selesai. Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? surat itu adalah pencegah atau pelindung dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkannya dari azab kubur. Iya. Dia surat yang disebut dengan Al-Mani'ah. Dia pencegah. Baik, baca 2891 berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya. Inna fil Qur'ani surah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surah, 30 ayat. Jumlahnya 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufirala. Dia bisa menolong, memberikan syafaat bagi para pembacanya hingga dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Wahia, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Amalkan setiap malam. Dan tidak ada yang bisa mengamalkan setiap malam secara istiqomah kecuali orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat tidak disiksa di kuburnya. Ya tentunya kita dimudahkan karena kita menghindari azab kubur dengan cara meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah mudahkan pun mengamalkan tabarok. Karena itu salah berkaitan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita kelak dihindarkan dari azab kubur. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Hah? Sahabat ya? Nggak ada? Nggak usah, Pak. Baik, ya nanti disimpan pertanyaannya, dikumpulin, tahun depan dijawab. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.